Olahraga adalah gerak badan yang berfungsi untuk menyehatkan tubuh. Kita perlu mengenali jenis-jenis gerak badan dan tujuannya agar kita boleh maksimal menjalankannya untuk kesehatan kita. Jadi, olahraga ini adalah salah satu cara yang paling praktis dan tentunya sangat sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Olahraga sampai kapanpun itu sangat penting karena akan menjaga kesehatan kita manusia secara fisik dengan memelihara fungsi organ, sehingga akan meningkatkan stamina kita atau daya tahan tubuh kita. Kalau kita lihat juga, olahraga ini akan menunjang kesehatan mental pikiran kita, mulai dari yang kecil sampai yang lanjut usia juga. Tetapi kalau kita perhatikan, masih banyak juga orang yang sudah tahu hal ini untuk kesehatan, tetapi mereka mengabaikan manfaat dari olahraga ini. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga kelihatannya sangat kecil, sangat minim, apalagi yang ada di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2018 saja menunjukkan bahwa warga masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya olahraga itu cuma 35% kurang lebih. Ya, jadi dibandingkan dengan yang tidak sadar olahraga itu sangat banyak yang tidak mau berolahraga, hanya 35%. Olahraga ini adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dapat menguatkan tubuh kita. Setiap olahraga yang dilakukan dengan benar tentunya akan bermanfaat untuk kesehatan semua organ-organ tubuh atau bagian tubuh atau bagian-bagian tertentu, tergantung olahraga yang kita lakukan. Namun secara umum kalau kita perhatikan, untuk orang dewasa yang berumur 19 sampai 64 tahun, kalau berolahraga disarankan melakukannya selama 150 menit per minggu. Itu untuk umur 19 sampai 64 tahun, atau kurang lebih tiap hari itu ada 30 menit berolahraga. Jadi kalau kita lihat arti dari olahraga sendiri, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, olahraga dikatakan adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Ya, seperti contoh sepak bola, ada berenang, main badminton, tenis, dan lain-lain. Olahraga juga dikenali sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari pribadi atau individu atau juga kelompok, dan dilakukan untuk hiburan. Secara umum pengertian olahraga adalah satu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh kita sebagai manusia,
baik itu secara fisik atau jasmani maupun secara rohani. Jadi, olahraga adalah aktivitas yang penting yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, olahraga ini biasanya dilakukan dengan menggerakkan keseluruhan atau sebagian anggota tubuh, baik itu anggota tubuh bagian atas ataupun bagian bawah. Di Indonesia sendiri, ada banyak jenis olahraga, dan olahraga-olahraga yang diminati oleh warga masyarakat yang umum, yang hampir semua bisa mengikuti, seperti senam, ya, semua bisa ikuti, jogging, lalu bersepeda, dan untuk beberapa orang walaupun umur juga sudah lanjut bisa juga bermain sepak bola. Kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan dengan seksama, kita analisa, olahraga ini selain membuat tubuh menjadi sehat, manfaatnya yang positif bagi tubuh sangat banyak. Salah satunya menjaga kesehatan jiwa agar kita tidak mudah stres, lalu kita bisa menghindari depresi. Bahkan dengan olahraga yang kita lakukan, kita dapat meredam emosi kita yang meledak-ledak. Hal ini disebabkan karena olahraga ini dapat meningkatkan yang namanya hormon endorfin. Jadi kadar hormon endorfin di dalam tubuh ini bisa ditingkatkan di dalam berolahraga. Kita tahu hormon endorfin ini berperan sangat penting di dalam tubuh untuk menciptakan kebahagiaan atau mengurangi rasa sakit yang diakibatkan aktivitas sehari-hari, baik itu fisik maupun mental, ya. Nah, olahraga ini pengertiannya ini ada banyak, ya. Kita coba ambil dari beberapa ahli yang mendefinisikan olahraga itu sendiri. Yang pertama yang namanya Catherine Marsden. Catherine Marsden ini berkata, olahraga itu adalah suatu kegiatan yang dapat mengurangi stres dan sangat mudah dilakukan oleh manusia dengan biaya yang murah. Itu pendapat Catherine Marsden. Lalu yang berikut ada yang bernama Hans Tandra. Menurut Hans Tandra, olahraga adalah suatu gerakan tubuh yang teratur dengan irama yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh manusia. Itu menurut Hans Tandra. Yang berikutnya, definisi olahraga menurut Suryanto Rukmono. Dia katakan olahraga itu suatu kegiatan melatih tubuh manusia agar lebih sehat dan kuat, baik jasmani dan rohani. Lalu dari Holik Mutoir, menurut Holik, olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang dilakukan secara sistematik untuk membantu perkembangan potensi jasmania dan rohania seseorang. Itu menurut Holik. Lalu menurut Seno Gumira Aji Dharma. Jadi menurut Seno ini,
olahraga adalah suatu kegiatan yang menyehatkan tubuh manusia dan sarana kompetisi untuk mencari bakat seseorang di bidang olahraga. Itu beberapa definisi dari ahli-ahli di bidang olahraga. Sekarang kita mau melihat manfaat olahraga secara umum ya. Yang pertama tentunya olahraga itu melancarkan peredaran darah. Salah satu manfaat olahraga yaitu dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Mengapa ini dapat menurunkan risiko penyakit jantung? Karena aktivitas olahraga yang dilakukan dengan rutin oleh kita semua dapat membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Jadi, risiko terserang penyakit jantung atau kardiovaskular, tekanan darah tinggi, hingga stroke itu dapat dikurangi. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jika kita rutin berolahraga, maka daya tahan tubuh akan semakin kuat. Lalu, metabolisme tubuh juga akan semakin lancar dan sistem imun meningkat. Olahraga atau latihan kebugaran jasmani ini akan mampu mencegah kita terkena berbagai penyakit, baik penyakit ringan, penyakit berat, penyakit yang menular seperti penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus, bakteri, kuman dan lain sebagainya ya, flu, demam, itu semua akan dihindari ketika kita berolahraga. Kalau kita rajin berolahraga, melakukan latihan kebugaran jasmani, maka kita akan lebih sehat, lebih segar, dan lebih cerah. Manfaat olahraga yang berikutnya adalah mengontrol berat badan kita. Jadi ketika kita melatih tubuh kita ya, latihan kebugaran jasmani, di mana kita akan selalu bergerak ya, secara aktif, bergerak secara fisik, dan ini dapat membuat kalori di dalam tubuh kita terbakar. Jadi semakin kita banyak bergerak, semakin banyak pembakaran dalam tubuh kita yang kita lakukan dengan intens, membakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Artinya kita dapat memiliki berat badan yang ideal kalau melakukan secara rutin kegiatan fisik. Jadi kita dapat menjaga berat badan ideal, mengontrol berat badan kita. Kita bisa luangkan waktu untuk latihan kebugaran jasmani ya beberapa kali seminggu, tidak perlu setiap hari. Yang penting rutin kita lakukan dan kita akan dapatkan manfaat kesehatannya. Manfaat olahraga yang berikut adalah meningkatkan energi. Aktivitas berolahraga yang kita lakukan secara teratur, secara rutin, itu akan memperbaiki sistem kerja jantung dan paru-paru kita yang akan menjadi lebih baik lagi. Pada kondisi ini, ketika kita berolahraga, tubuh akan memperoleh lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi tujuan kebugaran jasmani adalah meningkatkan energi tubuh. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga bisa lihat bahwa olahraga ini membantu meningkatkan otot-otot kita yang kuat dan memiliki daya tahan tubuh yang prima. Dengan demikian,
tubuh menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita akan jauh dari kita. Manfaat olahraga yang berikutnya adalah melenturkan sendi dan menguatkan tulang kita. Seperti sebelum-sebelumnya juga, kalau kita rutin berolahraga, melakukan latihan olahraga secara rutin, maka otot-otot tubuh dan anggota gerak lainnya akan lebih lentur. Kita bisa lakukan berbagai gerakan senam lantai ya, seperti roll ke depan, roll ke belakang. Baru ada kayang, kalau kita tahu kayang, split, lompat harimau, atau melakukan gerakan dari kepala hingga kaki. Selain itu, dengan banyak berolahraga dan latihan yang tepat tentunya, tulang-tulang kita akan semakin kuat. Artinya kita akan terhindar dari penyakit tulang atau osteoporosis. Jadi jenis latihan kebugaran jasmani yang bisa dilakukan untuk menguatkan tulang, mencegah osteoporosis, berjalan kaki, lari, kita bersepeda, atau kita mendaki, naik turun tangga juga bisa, melakukan senam atau angkat beban. Itu manfaat olahraga. Yang berikut manfaat olahraga adalah meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi ketika kita berolahraga dengan olahraga yang tetap, rutin, dan cukup waktunya, paling kurang 30 menit, kalau itu kita lakukan setiap hari, maka kualitas tidur kita itu akan meningkat. Kita perlu tahu bahwa aktivitas fisik yang teratur itu dapat membantu kita tidur lebih cepat, tidur lebih nyenyak. Jadi itulah yang membuat kualitas tidur kita semakin lebih baik ketika kita berolahraga fisik. Tetapi kita juga perlu menghindari aktivitas olahraga menjelang waktu tidur. Kita perlu hindari. Kalau kita berolahraga menjelang tidur, ya kita akan terus terjaga, malah sulit tidur ya. Jadi lakukan olahraga pada siang hari, pada saat matahari, di bawah matahari lebih baik. Manfaat olahraga yang berikut adalah meningkatkan suasana hati. Kita tahu kalau kita lagi mood, kita mau melakukan apa-apa. Kalau tidak, kita tidak mau beraktivitas. Nah, untuk membuat suasana hati kita mood terus baik, maka berolahragalah. Melakukan aktivitas fisik secara rutin dapat merangsang berbagai senyawa kimia dalam otak kita agar kita merasa lebih baik dengan olahraga ini. Bukan cuma itu, dengan olahraga tubuh kita akan menjadi lebih rileks, santai, tenang, dan kecemasan itu akan berkurang. Jadi latihan kebugaran jasmani yang dilakukan teratur dapat membantu untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal. Bahkan kalau kita perhatikan, penampilan fisik juga akan lebih baik dan kita akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Untuk jenis-jenis olahraga yang perlu kita perhatikan ya, di Indonesia sendiri tentu banyak jenis olahraga yang kita bisa perhatikan ya. Jadi olahraga itu adalah aktivitas yang melibatkan fisik, pikiran untuk melatih tubuh manusia supaya lebih baik secara jasmani dan rohani.
Jadi kalau di Indonesia sendiri ada dua jenis olahraga. Ada namanya olahraga modern, yang kedua namanya olahraga tradisional. Kalau olahraga modern itu dia punya aturan baku, dan biasanya ini diperlombakan dalam ajang olahraga. Olahraga modern ini ditemukan di Olimpiade juga, Asian Games, bahkan SEA Games. Ya contohnya olahraga modern itu bulu tangkis, angkat besi, sepak bola, berenang, menembak, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Kalau olahraga tradisional, olahraga ini di Indonesia sendiri biasanya yang digemari oleh masyarakat pada umumnya. Ya, di dalam budaya-budaya tertentu ada itu ya. Contohnya ada namanya gobak sodor, ada benteng ya. Ini kita tahu waktu masih kecil, kita tahu ini ya. Gasing, egrang, ada pencak silat, bahkan sepak takraw ini adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional bukan berarti tidak masuk dalam perlombaan olahraga. Beberapa olahraga seperti pencak silat, sepak takraw ini sudah sejak lama juga diperlombakan secara internasional. Jadi kita lihat semua di sini, tujuan olahraga yang paling utama adalah menjaga kesehatan. Jadi manfaat yang lain menguatkan tubuh, mengatur pernapasan, sampai meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tujuan olahraga setiap orang tentunya berbeda-beda, tetapi pasti ada manfaatnya. Ada orang yang punya tujuan untuk menurunkan berat badan, tidak masalah. Ada orang berolahraga supaya dapat membentuk otot-otot yang kuat, kekar, tidak masalah. Ada juga olahraga yang dilakukan tujuannya adalah untuk bisa menghadapi pertandingan kompetisi. Dan ada orang yang punya motivasi berolahraga sekedar menjaga kesehatan. Semua itu baik-baik saja dan tidak menjadi masalah. Jadi inilah hal-hal yang berhubungan dengan olahraga semuanya, dan ini menjadi satu informasi yang baik bagi kita dan juga manfaat yang lebih baik lagi bagi kita saat kita akan menjalankan olahraga kita.